guys, welcome back to my YouTube channel Hozain NI. Nah, ini pertama kalinya aku nampilin muka. Nah, kali ini aku bakalan kayak cerita dari pengalaman aku tentang bagaimana caranya klaim asuransi kematian di Taiwan. Asuransi kematian ini tuh sangat penting banget ya guys, apalagi kalian yang merantau di Taiwan dan tiba-tiba mendapat kabar kalau salah satu keluarga di kalian yang ada di Indonesia meninggal dunia. Ya, bukannya kita mengharapkan keluarga kita itu meninggal, bukan, tapi aku juga baru tahu kalau ternyata asuransi kita tuh ada asuransi kematian di Taiwan dan bisa dicairin menjadi uang. Ya kalau bisa dicairin itu kan alhamdulillah, emang udah rezeki. Tapi kalau emang nggak bisa ya kita juga nggak mengharapkan ya guys. Jadi tepatnya tahun ini 2024 bulan Januari tanggal 28 ayah aku tuh meninggal dunia dan aku tuh belum nggak bisa pulang karena keadaan yang emang buat aku nggak bisa pulang. Pas dengar kabar kalau ayah aku meninggal, aku tuh bener-bener sangat sedih, sangat kaget, dan bener-bener kalut pokoknya guys. Tapi ya gimana lagi, karena kita keadaannya jauh, masih di negeri orang. Ya kita cuma bisa berdoa semoga keluarga kita baik-baik aja di Indonesia. Jadi guys, itu tuh aku sebenarnya nggak tahu kalau asuransi kematian itu bisa dicairin. Ini juga aku dapat kabar tuh dapat informasi tuh dari teman aku. Dia tahu dari temennya dia kalau asuransi kematian itu bisa dicairin. Nah, ini teman aku tuh ngasih tahu aku cara-caranya, persyaratannya apa aja yang diperluin buat klaim asuransi kematian itu. Jadi persyaratannya yang harus disiapin itu paspor ARC, KTP, dan akte kematian sama kakak keluarga yang udah nggak ada nama keluarga kita yang meninggal tadi. Jadi pertama-tama yang kalian harus buat kakak dulu ya guys. Yang pertama-tama kalian harus buat kakak dulu, kakak keluarga, kartu keluarga yang udah nggak ada nama keluarga kalian yang meninggal. Misalkan ayahku meninggal nih, ayahku yang meninggal, dan kakak itu masih ada nama ayahku. Jadi kalian harus ganti dulu kakak yang baru tanpa ada nama ayah aku itu. Misalkan bapak aku sama ibu aku. Nah, bapak aku ini kita harus bikin kakak baru yang tanpa ada nama bapak aku. Jadi cuman nama aku sama ibu aku. Nah, itu kita harus bikin kakak keluarga, kartu keluarga yang baru dulu. Nah, setelah kartu keluarga kita yang baru udah jadi, kalian baru bisa ngajuin buat bikin akte kematian atau surat kematian di Dukcapil kota kalian yang terdekat. Dan persyaratan ngajuin akte kematian itu yaitu tadi kakak keluarga yang baru, kalau ada buku nikah, fotokopi buku nikah, dan KTP ibu kalian gitu, sama KTP kalian sama KTP ibu kalian. Nah udah nih, kalian udah ngajuin surat kematian dan akte kematiannya udah jadi, kalian bisa ajuin ke Teto buat dilegalisir dan diterjemahin ke bahasa Mandarin. Nah, kalian bisa cari kayak agen legalisir kayak gitu, agen legalisir, atau enggak kalian bisa minta tolong ke agensi kalian buat ngurusin data-data kalian itu tadi. Tapi biasanya kalau ngurus di agensi itu kadang ada yang mau, ada yang enggak ya guys, tergantung mereka
mau apa enggak gitu ya. Kalau ada duitnya pasti mau ya guys, soalnya biasanya kalau yang di agensi itu mereka ngambil uang biayanya itu agak mahal, cuman ya menurut aku nggak apa-apa lah daripada asuransi itu nggak dicairin. Nah, setelah akte kematian kalian udah dilegalisir dan diterjemahin ke bahasa Mandarin, kalian bisa langsung kirim ke Taiwan. Kirim ke Taiwan ke alamat kalian. Nah, kalau misalkan udah nyampe di Taiwan, kalian bisa urus-urus isi formulir asuransi itu, asuransi kematiannya. Kalian bisa download formulir buat ngisi akte kematiannya itu di link di bawah ya guys. Nanti aku bakalan tulis di deskripsi link buat download formulir buat ngajuin klaim asuransi. Nah, sebelum ngajuin klaim formulirnya tadi, kalian pasti download formulir dulu dan isi formulirnya. Nah, terus yang kalian butuhin buat klaim asuransinya yaitu tadi fotokopi paspor, ARC, fotokopi ARC, fotokopi paspor, fotokopi ARC, terus rekening bank, fotokopi rekening bank, sama incang ya guys, incang kalian yang buat di bank gitu. Nah, empat itu ya. Dan usahain fotokopinya itu yang jernih atau enggak yang berwarna, biar jelas gitu. Nah, dan usahain pas kalian ngisi formulir asuransinya, kalian harus sekali tulis gitu guys, jadi nggak boleh dicoret-coret. Kalau misalkan kalian salah nulis terus dicoret-coret kayak gitu, kalian harus kayak stempel incang lagi ke itunya gitu, biar soalnya kan tahu sendiri ya, orang Taiwan itu dia nggak suka coret-coret kayak gitu kalau ngisi formulir. Jadi kalau misalkan kalian takut nulisnya salah-salah, kalian bisa print formulirnya itu agak banyak biar pas kalian nulis itu ada cadangan gitu, atau enggak kalian juga bisa, kalau kalian punya laptop ataupun kalian bisa edit aja langsung di laptop, edit tulis di sana, itu bakalan lebih simpel daripada kalian harus nulis sendiri kayak gitu. Setelah semuanya udah kalian tulis, sudah selesai, udah kalian urus, formulir itunya udah nyampe sini, akte kematian pokoknya udah selesai semua, kalian harus nyiapin amplopnya itu lebarnya harus yang paling gede tuh guys. Nah, jadi amplopnya tuh yang gede, yang paling gede ini ya guys, yang kayak gini, yang ukuran berapa sih? Ukuran 290 kali 390 mm. Ukurannya yang ini, yang paling gede, buat naruh dokumen kalian buat dikirim ke pihak asuransi di Taiwan. Pokoknya kalau misalkan kalian gak mau ngurus sendiri, ribet gitu, kayak misalkan gak mengirim sendiri, gak tahu alamatnya di mana, kalian bisa minta tolong ke agensi kalian nanti bakalan ngurusin ya, walaupun dia bakalan minta biaya yang mungkin agak tinggi ya, tapi ya menurut aku it's okay, karena itu hak kalian ya guys buat klaim asuransi. Dan uangnya itu alhamdulillah lumayan gede ya guys, tergantung yang kalian ajuin kayak gitu. Jadi tuh uangnya beda-beda ya guys. Kalau misalkan asuransi kematian istri, orang tua, suami itu misalkan meninggal, itu bakalan dapat 3 bulan gaji pokok ya guys. Ya hitung aja sebulan gaji kalian tuh berapa dikali 3 kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang meninggal itu anak kalian yang dia udah usia genap 12 tahun, itu bakalan dapat 2,5 bulan gaji. 2,5 bulan gaji. Nah, dan kalau misalkan yang meninggal anak kalian yang usianya kurang dari 12 tahun, itu bakalan dapat uangnya tuh 1,5 bulan gaji kayak gitu. Jadi alhamdulillah lumayan banget ya guys, lumayan lah buat
kalian gitu. Saya ini emang hak buat kalian, hak untuk kalian gitu. Persyaratannya gampang banget sih guys sebenarnya, cuman kalian harus bener-bener kayak apa ya, ngurusin gitu. Tapi kalau misalkan kalian gak mau ribet, kalian bisa tanya ke agensi kalian masing-masing gimana cara ngurusnya, gimana mereka mau bantu kalian atau enggak kayak gitu. Nah, udah guys, gitu aja video kali ini. Terima kasih banyak karena kalian udah nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang belum tahu atau mau ngajuin klaim asuransi kematian keluarga kalian di Indonesia dan kalian lagi ada di Taiwan kayak gitu. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.